merubah mindset. Apa mindset itu? Pola pikir tentang kematian. Sehingga ketika kita mendengar berita kematian, ya tetap menakutkan. Tidak mungkin orang hidup tidak takut mati, itu tidak ada. Sampai panjenengan tahu Ibunda Aisyah, sekelas Ibunda Aisyah, itu ketika mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah." Orang yang cinta ketemu dengan Allah, Allah cinta pertemuan dengannya. Sama. Jadi kalau kita senang ketemu Allah, Allah senang ketemu kita. Tapi sebaliknya, barang siapa yang benci ketemuan, perjumpaan dengan Allah, Allah tidak suka ketemu sama dia. Terus Ibunda Aisyah itu mengira yang dimaksud Nabi Muhammad itu kematian. Jadi orang yang senang mati, Allah senang nyambut dia. Orang yang benci mati, Allah benci nyambut dia. Ternyata maksudnya bukan itu. Ibunda Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, man minna la yakrahul maut." Ya Rasul, siapa di antara kita yang tidak takut mati? Coba. Maka yang kami maksudkan di sini adalah merubah pola pikir tentang kematian. Bukan berarti saya akan menjadikan Anda tidak takut mati. Tidak. Tetap khawatir tentang kematian itu malah bagus. Yang menjadikan kita senantiasa apa? Mawas diri. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana Anda menganggap kematian itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Sehingga ketika kematian itu datang, itu seakan-akan Anda mendapatkan undangan makan. Coba kalau ada undangan makan, senang apa enggak? Ada undangan makan gratis, semua menu tersedia, semua makanan boleh dimakan. Maka kita akan menganggap kematian itu indah. Nah sekarang, bagaimana merubah pola pikir tentang kematian sebelum kita kembali? Ada 3. Nomor 1, kematian itu di dalam Al-Quran oleh Allah dibahasakan dengan bahasa yang sangat menyenangkan, yang sangat kita rindukan, yang kalimat itu atau kata itu menjadikan orang itu merasa tidak takut. Apa bahasanya Allah tentang kematian? Pulang. Apa bahasanya? Pulang. Ingat tidak zaman SD? Yang bisa jawab boleh pulang. Rebutan jawab apa enggak? Rebutan jawab apa enggak? Rebutan, karena dia kerungu kata pulang tadi itu sesuatu yang menyenangkan atau menyeramkan. Sehingga kalimat pulang ini kalimat yang Allah gunakan untuk membahasakan kematian. Sekarang lihat ayatnya dalam surah apa? Al-Fajr. Dalam surat apa? Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau. Dan ini fiilnya fiil amr. Kata kerjanya kata kerja perintah. Berarti apa? Allah nyuruh kita untuk pulang ke tempatnya Allah. Irji'i. Pulanglah engkau. Berarti Allah membahasakan dunia ini bukan tempat kalian. Maka kematian itu hadirin adalah sunnatullah, bukan sesuatu yang perlu dihindari. Wong urip pasti mati. Itu sunnatullah. Maka orang yang salah pengertian tentang kematian, orang yang salah memahami tentang kematian, dia akan salah memahami tentang kehidupan. Dan itu pasti. Kalau pemahamannya tentang kematian salah, maka dia akan salah memahami kehidupan. Kalau orang memahami kematian itu akhir dari segalanya, ya wes uripe sakarepe dhewe. Coba lihat orang-orang yang tidak beragama itu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah membahasakan kematian itu dengan kata apa? Pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian Allah tidak sampai situ. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Berarti minimal di sini yang paling gampang sudah. Ada 2 kesenangan ketika orang itu meninggal dunia.
Nomor satu, Allah membahasakan kamu tak tunggu untuk pulang. Seperti orang tua yang nunggu kepulangan siapa? Anaknya. Yang kemudian disiapin makanan kesenangannya, disiapin kamar untuk tidur, dibersihin sama orang tuanya, macam-macam disambut sama orang tuanya. Itu yang pertama, pulang. Yang kedua apa? Wadkhuli jannati, Allah janjikan kita bakal masuk surga. Nah, sekarang saya jelaskan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Untuk siapa kematian itu dibahasakan pulang. Tapi sekarang perhatikan, tidak semua orang bisa mendapatkan kata pulang dari Allah untuk kematiannya. Tidak semua. Syaratnya cuma satu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang kematian itu dibahasakan oleh Allah untuknya adalah pulang, yaitu mereka yang ketika hidup jiwanya jiwa yang tenang. Nafsun mutmainnah. Sekarang berarti PR kita bagaimana menyiapkan di dalam kehidupan ini supaya kita memiliki nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, agar ketika kita pulang yang nyambut langsung adalah Allah Ta'ala dengan kalimatnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, waktunya pulang. Nah, sekarang lihat. Nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Disebutkan oleh para ulama nafsun mutmainnah yang ketika Anda memiliki itu, maka kematian itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Wayai mulih ketemu dengan Allah, Allah ridho, Allah janjikan kamu masuk ke dalam surga. Yang nafsun mutmainnah ini itu berkutat pada 3 hal. Jadi cek, ayo muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo dihitung diri kita sebelum nanti kita sama Allah dihisab. Sebelum meninggal, ayo siap-siap ngeliat kesiapan kita masing-masing. Yang pertama, nafsun mutmainnah itu jiwa yang bersih dari apapun tentang kesyirikan. Itu poin pertama yang tidak boleh ditawar. Harus bersih dari apa? Kesyirikan. Nah, maka kalau kita ingin mencapai nafsun mutmainnah, ingat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa menginginkan perjumpaan dengan Allah dengan keadaan yang sangat menyenangkan, 2, falyamal 'amalan shalihan, harus punya bekal berupa amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak boleh melakukan syirik. Itu nafsun mutmainnah nomor 1. Nomor 2, hati-hati, dan ini mulai banyak teman-teman yang rodok meleset karena temanya ukhuwah sampai kehilangan prinsip, dan itu tidak boleh. Ukhuwah, toleransi, tidak membid'ahkan orang lain, tidak membid'ahkan orang lain, tidak mengklaim orang lain salah, tidak pakai mengklaim orang lain salah. Tapi bukan berarti prinsip kita luntur, tidak boleh. Nah, kita terang-terangan. Tahlilan setelah acara kematian, kita akui itu amalan saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Nahdhiyin sebagiannya, dan banyak walaupun tidak Nahdhiyin melakukan itu. Kita tidak akan mengatakan oh itu bid'ah, tidak. Oh amalan itu justru bikin kamu masuk neraka. Tidak, kami tidak ngomong begitu. Tapi kami punya prinsip, kami tidak mengamalkan itu. Dalam keadaan kami bertoleransi ketika kalian melakukan itu. Sama percis seperti kunut. Iya apa enggak? Sama percis. Bukan berarti kalau kita pegang prinsip kunut itu tidak sunnah, kemudian menggampangkan, senengannya akhirnya jadi kunutan. Tidak usah, tidak harus. Cuma antum ketika antum tidak meyakini adanya kunut subuh, antum hormati orang yang melakukan kunut subuh. Tidak usah dibid'ah-bid'ahkan. Itu pegang prinsip. Nah sekarang ini ketika tema ukhuwah mulai naik, kita lihat ulama-ulama kita mulai sebagian kehilangan prinsip kabeh oleh. Terasa apa enggak? Jadi kita seakan-akan malah tidak ngerti, jane bener apa enggak sih?
Jane iki oleh apa gak sih? Sebenarnya ini sunnah apa tidak sih? Jadi kehilangan, yang kesian siapa? Muridnya. Nah maka yang kedua, nafsun mutmainnah itu nafsun apa? Khala min mukhalafatin nabi. Hati, jiwa yang bersih dari penyimpangan sunnah nabi. Itu nafsun mutmainnah. Nomor satu, bersih dari syirik. Nomor dua, tidak menyimpang dari tuntunannya siapa? Nabi Muhammad. Karena dalilnya jelas. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semuanya pasti masuk surga. Lihat cara ngomongnya Nabi Muhammad, lihat. Disenengno dhisik. Supaya orang itu tertarik, semuanya bakal masuk surga. Baru diberitahu kecuali yang enggak mau. Coba kalau kita kan diwali ya, neraka semua. Kecuali yang ikut saya. Loh, ngaplingi kapan? Maka hadirin sekalian, Rasulullah mengatakan semua dari umatku mereka pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kemudian ditanya sama para sahabat, siapa yang tidak mau masuk surga? Surga itu enak, bidadari, makanan, minuman, ketenangan, istirahat, kenyamanan, istana, taman, enak-enak. Rasul bilang, man ata'ani dakhalal jannah, yang ikut caraku masuk surga, kata Rasulullah. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat terhadapku, bermaksiat berarti apa? Menyelisihi, faqad aba, maka dia tidak mau masuk surga. Nah berarti kalau pengen dapat nafsun mutmainnah, tetapi sunnah Nabi. Mau urusan apapun, dalam keadaan tetap pegang prinsip, tapi plus bertoleransi dengan mereka yang berbeda. Dan itu cara ukhuwah. Nomor 3, apa nafsun mutmainnah? Hablum minan nas. Nomor 1, hablum minallah, dengan cara tidak menyekutukan Allah. Nomor 2, dengan Rasulullah wajib mentaati, jangan sampai menyelisihi sunnah Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, yang tidak senang dengan caraku, kata Nabi Muhammad, bukan termasuk umatku. Yang ketiga, dengan sesama makhluknya Allah, bukan cuma manusia tapi binatang. Lihat, dengar cerita seorang perempuan masuk neraka gara-gara ngurungi apa? Kucing. Tahu enggak ceritanya? Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Ada perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Habasat hatta matat. Dikurungi sampai mati. La hiya at'amatha wa la taqatha ta'kulu hasishal ardi. Dia enggak kasih makan kucing itu, enggak dilepas juga biar cari makan sendiri sampai kucingnya mati. Coba, jadi bukan cuma manusia, termasuk dengan siapa? Binatang, pokok semua makhluknya Allah, bahkan benda mati. Panjenengan tahu benda mati? Nabi Muhammad mengatakan apa? Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud itu benda mati yang cinta kepada kami dan kami cinta kepadanya. Maka sampai dikatakan oleh para ulama, hubbu Uhud iman. Mencintai gunung Uhud itu termasuk apa? Keimanan. Sampai ketika Nabi Muhammad naik bersama Abu Bakar, gunung Uhud itu apa? Meredek. Rasulullah bilang, "Uzbut Uhud." Uhud, diam. Di atas kamu 2 orang terbaik di muka bumi ini. Aku, yaitu Nabi Muhammad, dan siapa? Abu Bakar. Langsung gunung Uhud nurut. Anda tahu kayu yang biasa sama Nabi Muhammad dipakai bersandar? Itu ketika para sahabat mau bikin mimbar buat Nabi Muhammad, itu kayu nangis dalam Sahih Bukhari. Kayunya nangis, kedengeran seperti bayi nangis. Rasul cari, ini suara dari mana? Ternyata dari kayu yang disandari sama Rasulullah. Terus Rasulullah dalam tanda kutip ya, berdialog dengan kayu tadi. Terus ditanya, kenapa? Dibilang, ashabuka akhadat laka mimbara. Akhadhu laka mimbara. Ini para sahabat kamu mau bikinin buat kamu apa? Mimbar. Dan nanti kalau kamu sudah punya mimbar, taraktani, kamu akan ninggalin saya. Terus Rasulullah bilang apa? Pilih salah satu. Mau tetap jadi tempat sandaranku ketika aku berceramah, atau nanti di surga kamu yang menemani aku. Akhirnya kayu itu milih menemani Rasulullah. Benda mati. Coba. Nah apalagi dengan manusia yang punya hati. Kita ini sama manusia Pak, kasar. Mukanya kotak kayak kardus mie instan bekas. Kotak. Nggak ada reliefnya sama sekali. Kotak tak gitu. Tempat wudhu ketemu.
Maka hablum minan nas harus baik. Apa dikatakan oleh para ulama yang ketiga ini? Tidak menyimpan kebencian kepada seorang pun di antara hamba Allah. Anda tahu wasiatnya Hatim Al-Asam yang dia pelajari dari gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Wasiat yang ketujuh, apa kata Hatim Al-Asam? Aku lihat manusia yabghud ba'dhuhum ba'dha wa yaghtab ba'dhuhum ba'dha wa yakrah ba'dhuhum ba'dha wa mas'alatuhu fi ithnain fil mali wal jah. Aku lihat manusia ini saling membenci, saling mencaci, saling ngerasani. Itu kan kegiatan kita sehari-hari ya. Membenci, ngerasani, menghina, adu domba segala macam ya. Dan kata Hatim Al-Asam, aku lihat sebabnya cuma dua. Apa? Nomor satu, cinta uang. Nomor dua, cinta kedudukan. Cinta kedudukan itu apa? Loh kok majelis taklimku, guduk majelis taklim DE. Loh kok DE sing ngisi guduk? Aku loh, kok ini? Ini bikin orang saling membenci. Terus apa kata Hatim Al-Asam? Fata'ammaltu qawlahu ta'ala, aku perhatikan firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu untuk kalian musuh, maka lakukan setan selayaknya musuh. Perlakukan setan selayaknya musuh. Maka Hatim Al-Asam bilang apa? Ternyata aku cek di Al-Quran tidak ada perintah membenci kecuali untuk membenci setan. Maka aku tinggalkan membenci manusia dan aku ikrarkan kebencianku kepada siapa? Setan. Itu qalbun salim. Berarti ingat nomor satu, kalau kepingin pulang itu sama Allah dipanggil irji'i. Yuk, pulang yuk. Dalam keadaan gambaran pulang itu nyeneng no kan? Lihat orang yang kerja di luar negeri, orang yang kerja di luar pulau, yang ditunggukan Idul Fitri. Karena sebelum Idul Fitri ada tradisi apa? Mudik. Bahkan untuk mudik ini dia beli tiketnya 3 bulan sebelumnya. Iya apa enggak? Khawatir kehabisan tiket. Membayangkan ketemu ibunya, bayangin ketemu bapaknya, ketemu teman-teman lamanya, ketemu nuansa ketika dia kecil di kampungnya. Itu nomor satu, Pak. Jadi meninggal itu pulang. Dan itu enak. Syarat kedua, untuk yang kepingin meninggal itu pulang dan tenang, syarat keduanya apa? Gini, tak kasih contoh dulu biar gampang. Orang pulang ke rumah orang tuanya setelah sebelumnya dia punya masalah dengan orang tuanya dan dia kabur. Dan dia apa? Kabur. Lari dari orang tuanya. Ketika pulang, seneng atau takut? Ketika itu, orang yang punya masalah pulang menyenangkan atau menakutkan? Berarti pulang yang menyenangkan itu untuk siapa? Orang yang tidak bermasalah. Berarti hindari masalah dengan Allah. Hindari masalah dengan siapa? Allah. Maka kalau kita tidak punya masalah, kapanpun Allah panggil kita untuk wafat, enak. Dan itu yang ditunggu-tunggu sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tahu kan? Ma ya'malu a'da'u bi, ini musuh-musuh mau ngapain sih? Kata Ibnu Taimiyah. Di penjara pernah, diasingkan pernah, mau digantung berkali-kali. Terus beliau bilang apa? Jannati wa bustani fi qalbi. Wes tala, kata Ibnu Taimiyah ini, kebahagiaanku itu terletak di dalam hatiku. Dan dia senantiasa bersama denganku kemanapun aku pergi. Kalau kalian penjara, khalwah, berduaan dengan Allah, tidak diganggu siapa-siapa. Coba. Kalau kalian asingkan aku, dibuang, diasingkan dari kampungnya, rekreasi, ketemu teman baru, ketemu tempat baru. Kalau kalian bunuh aku, itu yang paling tak tunggu, mati dalam keadaan syahid. Ini loh Pak, kalau orang tidak punya masalah, enak. Tapi kalau punya masalah, sibuk hanya untuk nutupi masalahnya. Gak sempet mikir bekal untuk pulang. Sip. Kedua, mindset tentang kematian yang kedua. Nomor satu, meninggal itu apa? Pulang. Sementara pulang itu nyeneng no. Nomor dua, meninggal itu Pak, waktu nerima bayaran. Sekarang begini, orang kerja jujur, gak usah gaya tok. Orang kerja yang ditunggu apa? Bayaran.
kuli bangunan, tukang bangunan yang ditunggu hari apa? Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Nerima bayaran. Orang yang nerima proyek borongan, dia kepingin cepat nyelesain proyeknya. Apa alasannya? Kalau proyeknya selesai, bayarannya cair. Itulah kita, Pak. Kalau kita di dunia ini kerja, maka mati itu kepingin cepat. Kenapa? Wah, ya nerimo. Sayangnya kita di sini tidak kerja. Di Indonya leha-leha, ngerti leha-leha? Ngopi, rokokan, cangkruan, sekak. Kenapa kita tidak pengen meninggal dunia? Karena kita tidak menganggap di dunia ini kita sedang kerja dengan siapa? Allah. Tapi ingat, perhatikan ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Berarti mati itu bukan sesuatu yang biasa. Maka ada seorang anak kecil gitu ya, didatengin sama Syekh Salman Audah di tengah padang pasir. Ada tendanya, orang tuanya sedang keluar, ada kakaknya jaga kambing, anak kecil ini main di pinggir tenda. Terus sama Syekh Salman Audah ditanya, kam antum? Kamu sekeluarga berapa? Dibilang khamsa, 5. Berapa? 5. Terus dibilang, mana 5 itu? Saya 1, kakak saya di sana 3 jagain kambing, yang 1 di bawah pohon sebelah sana. Kata Syekh Salman Audah, 3, 1, 4. Itu 1 di bawah pohon. Syekh Salman Audah bilang apa? Ma ra'aitu ahadan tahta syajarah. Tidak ada siapapun di bawah pohon itu. Apa kata anak kecil tadi? Ngajari makna kehidupan kepada Syekh Salman Audah. Kata anak kecil apa? Iya, tidak kelihatan, tapi dia ada di situ. Dia hidup di situ. Kenapa? Karena cuma beda alam saja. Kami masih di alam dunia, dia sudah di alam barzah. Sama-sama hidupnya. Nanti kalau kami nyusul dia, bakal ketemu di sana. Alamnya sudah sama. Apa kata Syekh Salman Audah? Allamani hadas sabi. Arek cilik iki nguruki aku. Dan itu menjadi sesuatu yang paling dipegang oleh Syekh Salman Audah. Jadi dia ngerti kematian itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Maka Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada orang bisa kekal, itu tidak ada. Anda kekal umur 80 wis kesel. Ada yang usia 70 capek sudah. Iya apa enggak? Bangun tidur, na'udzubillah, nas'alullah as-salama wal afiyah, amin. Nah sudah, apalagi sampai umur 80, 90, sudah enak. Anda tahu tidak ada laki-laki bukan Islam, non-Islam, masuk di televisi, masuk di YouTube juga, laki-laki tertua di Indonesia, umurnya 112 tahun. 112 tahun. Ketika ditanya oleh reporternya, apa sih yang kamu minta terakhir? Mati. Apa yang diminta? Mati. Ditanya sama reporternya, loh Pak, kenapa pengen mati? Orang pengen panjang umur. Dibilang, teman saya sudah tidak ada. Istri tidak ada. Bahkan anak-anak saya sudah meninggal, sisa cucu yang tidak seberapa ngerti sama saya. Kemudian teman-teman sepantaran saya yang kalau diajak ngomong nyambung sudah tidak ada. Sekarang saya ngomong sama orang tidak nyambung semua. Maka saya kepingin capek, kepingin apa? Mati. Setelah itu Allah firmankan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Baru bayaran kalian akan Allah bayar dengan sempurna untuk kalian yaumal qiyamah. Apa arti yaumal qiyamah? Al-maut ula manazili yaumil qiyamah. Kematian itu anak tangga kiamat yang nomor 1. Berarti kematian itu sama Nabi Muhammad dibilang kiamat apa? Kiamat apa? Sughra, kiamat kecil. Karena orang yang sudah meninggal, kiamatnya dia sudah berdiri. Berarti waktunya nerima apa? Bayaran. Diawali dari apa? Alam kubur. Sekarang lihat, awal nerima bayaran. Panjenengan pengen enggak dapat bayaran dari Allah? Kita kerja sama manusia saja, bayarannya kan nyeneng no ya. Kalau bayarannya enggak nyeneng no, Anda enggak mungkin mau kerja. Lah lapo, kesel kok bayarannya mek sakmene. Itu baru kerja sama manusia. Apalagi Allah asy-syakur. Asy-syakur itu artinya apa?
alladzi yujazi al-qalila bil katsir, yaitu Allah yang membalas amalmu yang kecil dengan balasan yang besar. Nah, sudah lihat awal bayarannya, lihat. Ketika orang itu mau meninggal dunia, kan di dalam hadis yang panjang betul riwayat Imam Ahmad, itu ada malaikat yang turun dari langit. Malaikatnya dua, yang satu malaikat maut, duduk di atas kepalanya. Di atas itu bukan kepalanya dilunggui, bukan. Orang tidur kan begini. Katakan ini kepala, dia di sininya. Nah, malaikat itu nunggoi. Karena nyabut nyawa itu dari mana? Dari atas, maka yang habis kaki dulu kan. Biasa kalau orang meninggal yang dingin apa dulu? Kaki. Nah sudah. Kemudian malaikat yang kedua turun. Bawa apa? Kain kafan surga, bawa minyak wangi surga. Coba bayangin Pak. Terus setelah itu ada malaikat lain yang datang lagi. Ini yang dalam ayat Al-Quran surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Apa Allah firmankan? Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Panjang, nahnu awliya'ukum fil hayat, terus sampai panjang. Artinya begini, malaikat yang ketiga turun bilang apa? Orang yang seperti kamu kerjanya untuk Allah istiqomah. Ingat tuh ya, kerjanya untuk siapa? Allah. Berarti ikhlas atau riya? Ini yang paling berat. Kalau cuma kerja Pak, kabeh wong iso. Salat kita itu kerja, puasa kita kerja, ngaji kita kerja, sedekah kita kerja, dakwah kita kerja. Tapi untuk Allahnya ini yang berat. Kenapa? Karena kalau bukan untuk Allah, nanti kita sampai di hari kiamat, ya Rabb, mana bayaranku? Allah bilang, lo kerja buat dia kok minta bayaran sama aku? Coba, tetangga Anda punya pembantu. Tetangga Anda punya pembantu. Pembantunya ngerapiin rumahnya dia, bersihin, ngepel, nyuciin bajunya. Ketika datang waktu gajian, pembantu itu datang ke rumah Anda. Pak, bayaran. Anda apain kira-kira pembantu itu? Hah? Lo gak kerja mbak aku kok njaluk bayaran nang? Seperti itu Pak. Maka dikatakan orang yang istiqomah kerja untuk Allah ketika mau meninggal, malaikat itu ayatnya Pak bukan nazala, tapi apa? Tatanazzal. Apa bedanya nazala sama tatanazzal? Kalau nazala itu sekali turun, jub, selesai. Itu nazala, nuzul. Kalau tatanazzal seperti surat Al-Qadr, seperti surat apa? Al-Qadr, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta. Nah, tatanazzal itu apa? Turun beriringan dan tidak terputus. Gentenan teng situ teko mari mulih, situ mane teko mari mulih. Malaikat itu ngomong apa? Alla takhafu, Mas, jangan takut. Takut kenapa? Namanya orang mau mati, Pak. Dia tidak ngerti akhiratku nanti seperti apa, pasti muncul kekhawatiran. Maka sama malaikat dibilang, tidak usah khawatir, jangan takut. Terus bagaimana malaikat ini bikin dia tidak takut? Oleh malaikat tadi dibuka satu akses pintu yang menunjukkan tempatnya dia di surga. Maka sama malaikat ditunjuk, itu kamarmu. Terus dia lihat ke arah itu, tenang dia, tidak jadi takut. Terus wala tahzanu, dan jangan sedih. Sedihnya kenapa? Saya punya istri, siapa yang jagain? Saya punya anak, siapa yang jagain? Saya punya ini, punya itu. Malaikat bilang, nahnu awliya'ukum, kami yang jaga kalian, maka kami yang akan jaga mereka. Coba, itu bayaran pertama. Terus masuk alam kubur. Jret. Tahu hadis yang lain apa? Di alam kubur sama malaikat dikasih pertanyaan, jawabnya lancar. Terus apa? Dibukakan dari kuburannya dia setiap pagi dan sore, itu arah yang bisa ngelihat surga. Allahu Akbar. Nikmat kubur. Waktunya apa? Bayaran. Terus di kuburan dia ditemenin siapa? Amalannya bergantian. Qurannya datang, tahajudnya datang, puasanya datang, sampai dia tidak merasa susah di kuburan tadi. Itulah kenapa dalam surat Yasin, orang yang dibangkitkan dari alam kubur untuk kiamat, itu bahasanya mereka apa? Man ba'atsana mim marqadina
ini saya lagi tidur kok dibangunin, siapa yang bangunin saya? Untuk orang beriman, karena kuburan itu tempat istirahat, sehingga ketika dia bangkit hari kiamat, dia sempat kaget, tapi dia tenang. Kenapa tenang? Karena balasan di alam kubur itu kecil dibandingkan yang akan dia terima di surga. Untuk orang kafir kemungkinannya dua. Kok orang kafir katanya diazab dalam kubur? Loh, kok ayatnya mengatakan siapa yang bangunin kami? Berarti kan dia tidur di sana. Tidur kan enak. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini janjinya Allah dan para nabi itu ternyata benar. Disebutkan oleh para ulama, nomor satu, sebelum tegaknya hari kiamat, mereka itu hukumannya dihentikan sementara sama Allah. Sehingga mereka merasa mereka tidur, ketika kiamat ditegakkan mereka kaget. Loh, kok tangi maneh? Mereka mengira selesai hukumannya di kuburan. Nomor dua, kuburan itu bukan hukuman selamanya. Karena belum terjadi pengadilan. Sudah pengadilan belum? Belum. Maka di kuburan itu pembukaan azab. Sehingga ketika mereka dicukupkan sama Allah azabnya di kuburan, ya selesai. Setelah itu mereka istirahat, baru bangkit kubur. Itulah kenapa orang kafir kalau di kuburan doanya cuma satu, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, mudah-mudahan kiamat tidak ada. Kenapa? Karena dia yakin kalaupun di kuburan berat, bangkit dari kubur lebih berat. Kalau orang beriman tidak, nikmat kubur, bangkit. Apalagi kalau sudah bangkit. Lihat orang yang kerja untuk Allah, Pak. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Orang yang baca Qur'annya bagus, rajin, istiqomah, bangkit dari kuburan yang nyambut siapa? Malaikat-malaikatnya Allah yang mulia, dipayungi, gruk. Ini nerima bayaran, Pak. Kesel wis mari ndek donya. Iya apa enggak? Nah, setelah itu kemudian hisabnya mudah, bahkan boleh jadi sama Allah dia tidak dihisab, langsung dia bakal masuk puncaknya kenikmatan, yaitu surga. Dan orang kalau di dunia tidak kerja untuk surga, pasti takut mati. Tapi kalau di dunia kerja untuk surga, pasti dia menanti waktu datangnya hari bayaran, yaitu kematian. Ayatnya mengatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Bayaran kalian baru Allah akan berikan secara sempurna kapan? Kelak di hari kiamat. Kemudian sekarang poin ketiga, dan ini penutup. Nomor tiga, mati itu apa? Pergi dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Kok bisa? Sekarang lihat. Salah seorang ulama salaf itu, ketika sahabat-sahabatnya meninggal, dia bilang apa? Di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, itu mereka mengatakan, "Dhahaba min dhiqid dunya ila fasihil akhirati." Dia pergi dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Dalilnya apa lagi? Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara buat siapa? Orang beriman. Dan dia surganya siapa? Orang kafir. Saya mau tanya, orang kalau di penjara yang ditunggu apa? Ayo Pak Polisi. Apa orang kalau di penjara yang ditunggu apa? Pulang, bebasnya tadi. Maka hadirin, tidak ada orang di penjara itu senang, tidak ada. Kenapa? Penjara itu tempat kita dibatasi. Betul apa enggak? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus gini, harus gitu. Panjenengan kroso enggak di dunia seperti itu? Ada cerita lucu tentang Al-Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar itu ulama kaya raya. Kudanya, Pak, itu kuda yang dipakai raja. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bajunya, baju yang biasa kainnya dibeli hanya oleh para raja. Ganteng, putih, bersih, wangi. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Datang seorang tukang minyak Yahudi. Tukang apa? Minyak Yahudi bilang, hei, kamu bilang nabimu bersabda, dunia ini penjaranya orang beriman,
Dan surganya orang kafir. Dia ngaku kalau dia kafir. Tapi orang kafir sekarang gak ngakui. Sudah. Terus penjara model apa? Kuda bagus, baju bagus, bau harum, makanan lezat. Terus ini surga apa? Kelambi lengot tok iki. Surga apa? Apa kata Ibnu Hajar? Ini loh Pak, wong Islam itu kudu cerdas. Apa jawabannya Ibnu Hajar? Kemewahan yang aku rasakan sekarang, kuda bagus, baju bagus, minyak wangi mahal, makanan lezat, kalau dibandingkan apa yang akan Allah kasih nanti di akhirat, yo ini kayak penjara. Kalau dibandingkan apa? Surga, yo ini penjara kata Ibnu Hajar. Ini penjara Pak. Nah maka sekarang kalau Anda ingin kematian itu adalah kebebasan, kematian itu istirahat, waktu yang dinantikan untuk Anda keluar penjara bebas, bisa ketemu orang tua Anda yang telah meninggal duluan, ketemu saudara-saudara yang Anda cintai duluan. Bagaimana caranya? Harus wafat. Wafat itu kebebasan, berarti di dunia hidupnya harus ada batasan. Kati nyolong, itu gak oleh. Maka kalau di dunia tidak ada batasan, yo Anda matinya tidak bebas, malah bakal masuk penjara. Nah maka dengan itu ada seorang ahli maksiat Pak. Ya Allah, ahli maksiat tidak pernah ibadah. Sama temennya dinasehati tidak pernah mau. Di zaman tabi'in. Ketika dia mau mati temennya datang, kapok kata temennya. Ibadah gak gelem, dinasehati gak nerimo, maksiat gak mandek. Mariki ditutui molekat. Itu kalau bahasa saya. Terus orang yang mau meninggal ini tanya, in ana mitu faman laqit, kalau nanti aku mati aku bakal ketemu siapa? Sama temennya tadi dibilang, in anta mitta talqallaha, kalau kamu mati kamu ketemu Allah. Apa katanya ahli maksiat tadi? Wallahi ma ahla liqa Allah, kalau meninggal ketemunya Allah yo enak banget daripada hidup ketemu model kon. Maka meninggal itu bukan sesuatu yang menakutkan. Maka ingat, kita rubah sebelum kita kembali. Mindset tentang apa? Kematian. Nomor 1, meninggal itu pulang yang dirindukan. Nomor 2, meninggal itu waktu nerima bayaran setelah kita capek-capek di dunia. Nomor 3, meninggal itu waktu bebasnya kita dari penjara dunia. Karena nanti di surga tidak ada yang dilarang, semuanya jadi boleh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.